Shalom, 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 haleluya, selamat pagi. Terpujilah Tuhan kita yang hidup, sebab hari ini kita patut bersyukur kembali karena dalam anugerahnya Dia telah memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Sabtu, tanggal 24 Juli tahun 2021. Adalah doa saya terus bahwa di sepanjang hari yang luar biasa ini sampai terbenamnya matahari, segala pengalaman dan pergumulan yang kita hadapi akan semakin memurnikan dan mendewasakan iman kita, dan kita semakin menikmati kebersamaan dengan Tuhan yang adalah Immanuel. Amin. Saat ini kita akan sama-sama kembali menundukkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan semua aktivitas kita. Semoga firman Tuhan ini akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari yang luar biasa ini. Perenungan kita hari ini akan tetap kita ambil dari pembacaan 34 hari bersama kitab Ulangan. Hari ini kita telah memasuki hari yang ke-21, maka kita akan membaca kitab Ulangan pasal yang ke-21, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-23. Kesetiaan saudara dalam mengikuti pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini akan membuat Anda semakin berakar, bertumbuh kuat, dan tentunya semakin mengenal Allah secara pribadi. Amin. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-21. Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu, sehingga ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu, dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika orang Israel bersiap masuk ke tanah perjanjian, mereka diperintahkan Allah untuk harus disiplin. Ada 3 disiplin yang harus mereka terapkan di dalam perikop yang kita baca hari ini. Yang pertama adalah disiplin seorang ayah. Orang Israel yang mempunyai lebih dari satu istri dan memiliki anak-anak lelaki, dan di istri-istrinya itu harus berlaku adil terhadap semua anak laki-laki itu. Bila anak laki-laki sulungnya adalah berasal dari istri yang tidak dikasihinya, maka ia tidak boleh memberikan hak kesulungan itu kepada anak laki-laki dari istri yang dikasihinya. Yang kedua, disiplin dalam mendidik anak dan ketaatan anak. Orang Israel diperintahkan untuk mendisiplin anak-anak mereka. Anak-anak diperintahkan untuk menaati dan menuruti disiplin orang tuanya. Apabila mereka tidak mendengarkan orang tuanya, maka ada hukuman yang lebih fatal, yaitu rajam sampai mati. Ketiga, orang Israel dituntut untuk disiplin di dalam menghukum kejahatan yang sepadan dengan hukuman mati. Orang yang dihukum ini akan digantung di sebuah pohon dan harus dikuburkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, banyak aplikasi yang kita bisa pelajari dari firman yang kita baca untuk orang Israel ini. Kita diajak untuk lebih disiplin dalam hidup kita, menghargai firman Tuhan yang mendisiplin diri kita agar hidup kita teratur. Memang sekilas terlihat Allah sangat kejam dan tidak punya kasih, mendisiplin dengan begitu rupa tanpa kenal belas kasihan. Namun semua ini adalah untuk sebuah tujuan agar hidup kita sebagai anak-anak kerajaan Allah memiliki kualitas hidup di atas rata-rata. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 14:40 mengajarkan agar kehidupan Kristen dapat menjadi teratur. Keteraturan itu melambangkan hidup yang sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Melalui renungan kita hari ini, biarlah hidup kita mulai sekarang menjadi hidup yang teratur sesuai dengan rencana dan kehendak Allah yang mulia, dan demi kebaikan kita semua. Amin. Kiranya perenungan kita hari ini mengingatkan kita kembali bahwa bagaimana kita harus hidup disiplin sebagai anak-anak Allah yang telah menerima kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat yang berhasil. Kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah sepanjang hari ini, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan terjadilah itu dalam hidup kita. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.